buat kalian yang masih menggunakan hati nurani, ya, bukan karena fulus, bukan karena pesanan, bukan karena bayaran. Kalian yang terpanggil dari hati nurani kalian, kalian yang menangis pada saat vonis tadi, kalian yang berdoa sedemikian rupa sehingga menembus langit, yang seharusnya itu tidak ada 4 tahun, harusnya lebih, itu jadi 4 tahun guys. Itu suatu keberhasilan daripada doa-doa kalian semua. Keberhasilan dari tim-tim hukumnya Nikita Mirzani, keberhasilan juga dari rekan-rekan, ya, rekan-rekan pengadilan yang kemarin memberikan berkas kepada hakim ketua guys. Ini adalah keberhasilan kalian yang masih bersatu dalam satu garis lurus, ya, untuk agar supaya keadilan ini ada di Indonesia, di pengadilan ini. Kalian sesungguhnya sudah menang guys. Jangan dipikir kalian kalah, mereka lah yang kalah karena tidak sesuai dengan pesanan awalnya. Mereka lah yang sesungguhnya kalah guys. Makanya kenapa Nikita Mirzani ketika divonis itu biasa saja, ya. Mengapa Nikita Mirzani malah tersenyum ketika divonis? Ya, kalian bisa lihat pas pada waktu wawancara, meskipun ada rasa kecewa sedikit, tapi dia bahagia guys. Ya, tim kuasa hukumnya juga sudah mengatakan bahwa sesuai dengan prediksi mereka. Ya, ketika penasihat hukum itu sudah memberikan sesuai dengan prediksi mereka, ya, ini berarti akan ada strategi di season kedua yang akan membebaskan Nikita Mirzani dari segala tuntutan yang sudah diberikan. Terima kasih Christina. Kalian bisa melihat dari raut wajah mereka, penasihat hukumnya Nikita Mirzani, mereka dengan sangat yakin sekali guys mengatakan hal itu. Dan saya juga mengatakan hal yang sama. 2026 Nikita Mirzani akan bebas dari segala tuntutan dan dakwaan JPU dan mereka yang ada di sana. Jangan bersedih guys, karena ini adalah kemenangan kalian semua. Sebenarnya ini adalah kemenangan kalian sebagai tim pendukung Nikita Mirzani. Itu dari 11 tahun tuntutan turun 4 tahun. Turunnya jadi 4 tahun. Berarti turun 5 tahun guys. Itu suatu hal yang besar loh. Meskipun itu sebenarnya seharusnya tidak ada ya, tapi ini adalah sebuah kemenangan untuk kalian. Kemenangan untuk para pendukung Nikita Mirzani yang masih tulus dalam mendukungnya, yang menggunakan hati nuraninya, bukan karena suatu hal yang berkaitan dengan uang, tidak. Kalianlah yang menang guys. Seperti itu. Apakah bakal ada tuntutan balik dari Nikita Mirzani? 99,99%. Saya katakan pasti akan ada tuntutan balik dari Nikita Mirzani. Karena apa? Beberapa yang didakwaan sudah tidak terbukti. Apalagi nanti kalau misalkan kasus ITE-nya ini juga dibanding nanti, tidak terbukti juga dan dibebaskan Nikita Mirzani, habis sudah. Pasal berlapis bisa kena ke RG. Ya. Pasal berlapis. Pada waktu itu nanti FS akan menjalani kasusnya sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, saya melihat di 2026 mereka akan mulai menjalani karmanya masing-masing, menjalani kasus mereka masing-masing, kasus hukumnya masing-masing, sehingga tim mereka akan terpecah belah di situ. Tidak ada lagi dukungan kepada RG yang saat ini berhadapan dengan Nikita Mirzani. Di saat itulah ramalan saya akan mulai naik persentasenya guys. Akan mulai naik. Kalian bisa lihat ya, ramalan saya yang sudah saya pin di feed postingan TikTok official Master Blackchat ini guys. Jangan lupa kalian follow-follow. Salam kenal dari saya yang baru masuk ke dalam live saya.
Saya tentunya masih akan terus bersuara, guys. Ini adalah rekap dari season pertama. Season pertama yang saya soroti, yang saya ramal, yang saya analisis, yang saya berikan argumentasi. Bahkan untuk para pendukungnya Nikita Mirzani, yang saat ini pada terpecah belah, sudahlah. Apa kalian nggak capek di Komal itu ribut-ribut terus? Kalian nggak capek apa? Tiba-tiba ada lagi, beda lagi, diseret lagi namanya, siapa lagi, ada yang nyanyi lalu diteruskan ke hakim. Nah itu kan adalah suatu aplikasi action langsung, tidak hanya sekedar teori, guys. Ya, tidak hanya sekedar teori. Bukan saya ngefans sama Bang Yamin, bukan, tapi kan kita bisa melihat, mata kalian bisa melihat siapa yang ada di depan, siapa yang tegak lurus dengan suaranya sedari awal sampai detik akhir. Sebenarnya saya sudah capek untuk mengingatkan para pendukungnya Nikmir gitu. Yang setiap hari kita lihat berantem sana, berantem sini. Ya. Makanya saya malas naik Komal lagi, guys. Makanya saya lebih baik live sendiri seperti ini. Ya, saya bisa bersuara, berinteraksi langsung dengan kalian, bertukar pikiran, memberikan ramalan-ramalan saya, penglihatan saya. Seperti itu, guys. Ayo geni, semoga tambah banyak yang menolong kasus Ami. Di season kedua, di tingkat banding, akan semakin banyak yang bersuara untuk Nikita Mirzani. Habis mereka, guys. Ya. Kemarin kan mereka masih bisa memframing ketika satu anggota DPRD bersuara. Siapa namanya itu? Saya lupa. Mereka memframing sedemikian rupa. Kenapa seorang pembuli dibela? Kenapa seorang yang TPPU dibela? Kenapa? Sekarang akan semakin banyak seperti anggota dewan tersebut yang akan bersuara. Bahkan atensi presiden sekarang sudah menyoroti kasus ini. Kalian boleh percaya, boleh tidak, terserah kalian. Tapi atensi presiden sekarang sudah melihat kasus ini. Karena ada suatu perangkat pengadilan di sini yang terindikasi tidak baik, guys. Dan itu pasti akan ada laporan kepada presiden melalui ajudannya yang kalian tidak tahu siapa itu di situ. Ya. Jangan dipikir presiden ini tidak menyoroti kasus yang viral seperti ini, guys. Tidak perlu presiden itu menunjukkan bahwa nih saya sudah ada di posisi saya untuk melihat kasus ini. Tidak perlu. Tapi dia menyusupkan orang-orangnya ke dalam persidangan itu. Bahkan menjelang vonis tadi, ya kalian bisa lihat ya, menjelang vonis ketika hakim ketua itu membacakan, itu sempat keacak sinyalnya tuh. Ayo siapa tadi yang ngeliat live-nya? Beberapa menit itu sempat hilang sinyal. Semua nge-freeze. Besundu, tim lawyer Gerindra, pastinya nanti akan ada yang sampai ke sana. Kenapa Bang Fahmi menunjuk Busindu sebagai penggantinya ketika Bang Fahmi ini sakit? Pasti kan ada suatu strategi di situ. Ya. Busindu ini belum menunjukkan taringnya, baru sekitar 30%, guys. Di kasus ini, di sidang yang pertama ini, baru menunjukkan 30% taringnya. Ya. Karena dia juga butuh laporan kepada presiden. Ya. Itu pasti akan ada tim analisnya, guys. Akan ada tim analisnya. Putra Ramadhani, apakah kalau naik banding Kak Nikmir akan bebas? Iya, bebas itu. Akan bebas itu, guys. Nanti di tingkat banding kan hakimnya beda itu. Ayo geni. Selamat bergabung buat kalian yang baru bergabung. Apabila belum saya bacakan komentar kalian, silakan kalian berkomentar lagi, guys. Karena memang banyak, kadang saya langsung lompat. Silakan kalian berkomentar lagi. Jangan lupa kalian follow. Kalian share live ini. Semoga juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya, guys.
Dan buat kalian yang ingin ambil sesi konsultasi, saya buka sesi konsultasi private, itu ada 30 menit. Ini kasus ini sudah sekitar, saya melihat persentasenya naik guys, 80% sekarang. Ya, 80% kebenaran itu sudah terbuka sekarang. Tinggal 20% lagi nanti di tingkat banding guys. Selamat bergabung Seragen. Ya. Mafia saat ini sedang ketar-ketir. Karena apa? Ya, terbukti apa yang mereka rencanakan gagal total di kasusnya Nikita Mirzani. Mereka ingin Nikita Mirzani dipenjara lebih dari 10 tahun. Akan tetapi dari pihak JPU sudah memaksakan tuntutan 11 tahun. Pada akhirnya jatuhlah vonis 4 tahun. Ini sangat amat ratio besar sekali untuk mereka. Mereka mau framing apa lagi guys? Inilah kemenangan untuk kalian, para pendukung Nikita Mirzani yang setia tentunya. Di Perdata masih sama hakimnya. Nah itu dia. Mungkin kalian yang sudah melihat live saya, ya saya selalu katakan bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk meng-counter attack. Kalau mau counter attack nanti ketika semuanya sudah clear semua di kasus yang utama ini, barulah counter attack. Seperti itu. Ya, kalau ini dari sisi pandangan saya sebagai seorang paranormal, guys. Ya, nanti kita lihat aja, guys. Karena hakimnya ini masih sama. Apa yang mau diharapin dari hakim seperti ini? Apalagi nilainya ini 244 M. Dan itu besar sekali. Tentunya akan ada cara-cara dari mereka untuk ya menghambat hal ini. Even bukti-bukti itu sudah kuat ya. Kalian bisa lihat sendirilah. Bukti-bukti di persidangan ini pun sudah kuat untuk Nikita Mirzani mematahkan tuntutan JPU sebenarnya. Tapi dipaksakan tuh 4 tahun mau vonis tuh. Nah ini pula yang akan terjadi di PMH kalau saya lihat. Apalagi nominalnya besar 244 M. Yang tentunya pihak sana akan habis-habisan juga di PMH. Ya setidaknya bisa mengurangi dananya mereka lah lagi. Bisa mengurangi dana mereka lagi lah di kasus ini. Setidaknya seperti itu guys. Ya. Evi Zakir ketakutan ya. Saya melihatnya demikian itu. Sudah mulai tidak tenang. Sudah mulai tidak tenang itu. Kalau saya lihat. Dari kasus ini banyak mafia yang takut kebongkar pejuang nafkah oleh wanita utusan sang ilahi ini. Ya karena semua dibongkar pada akhirnya. Jaksa siapa yang nggak dibongkar itu? Ya, semua diubek-ubek. Kemudian hakim anggota 2, ya, diubek-ubek lagi kasus-kasus lamanya. Ya. Makanya saya bilang, sedari awal saya live, itu saya katakan, algoritma semesta ini sudah mendeteksi adanya ketidakbaikan di kasusnya Nikita Mirzani. Sehingga semesta ini bergerak. Skenario sebagus apapun akan hancur, berantakan. Dan saat ini terbukti guys. Dengan divonis 4 tahun saja, itu sudah membuyarkan skenario baik mereka itu. Itu tidak sebanding dengan apa yang mereka keluarkan. Ya. Persidangan kali ini lebih menjelaskan lagi kepada kita guys, bahwa ada suatu sistem peradilan, meskipun tidak semua, yang ini harus benar-benar direformasi ke depannya oleh presiden kita melalui menteri kehakimannya. Ini harus direformasi, dirombak total. Bahkan di suatu kesempatan Bapak Presiden juga sudah memberikan warning sebenarnya agar supaya JPU ataupun jaksa, kemudian hakim, polisi itu tidak lagi bermain yang tidak baik guys. Mungkin lewat kasus Nikbir ya kakak semua yang bobrok bisa terbuka. Iya, akan terbuka semua. Adanya indikasi Markus di sini. Ya, kalau misalkan di kasusnya Nikita Mirzani aja ada Markusnya guys. Ya,
Kalau sekelas Nikita Mirzani ada Markusnya, apalagi kasus korupsi yang triliunan, ratusan triliun, puluhan triliun, guys. Ini 4 miliar doang loh. 4 miliar. Apalagi kasus puluhan triliun, ratusan triliun. Markusnya seperti apa? Ya, dari kasus ini bisa akan ditelusuri lagi. Di sini aja yang 4 miliar aja ada Markusnya, apalagi di tempat yang lain. Ya, ini indikasi ya. Saya mengatakan indikasi ya, disclaimer ya. Apabila hukum di Indonesia mau baik, itu harus benar-benar direformasi total. Bukan hanya gaji hakimnya itu dinaikkan sampai 200%, bukan itu permasalahannya. Tapi ya, keimanan mereka juga harus ditingkatkan. Ada fit and proper test. Setiap tahun harusnya diadakan fit and proper test untuk para hakim. Ada dari sisi psikologi, ada dari sisi yang mana lagi, yang nantinya akan menentukan bahwa hakim ini benar-benar layak untuk memimpin suatu pengadilan. Ini harus dilakukan, guys. Fit and proper test ini harus dilakukan setiap tahun atau 2 tahun atau per berapa tahun lah. Ya. Sehingga psikologi daripada hakim-hakim ataupun jaksa itu benar-benar bisa tersaring mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang bisa terseret dengan kasus-kasus Markus dan lain-lain, mana yang benar-benar jujur. Ini harus dilakukan. Kalau dijor begitu aja, hanya dinaikkan gaji mereka, mau sampai 1000% pun akan tetap sama, guys. Karena kerakusan manusia itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah bisa hilang. Itu sudah manusiawi. Ya. Yang bisa menekan itu apa? Ya tingkat emosi mereka, psikologi mereka. Yang mereka bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kasusnya. Mau sampai 1000%, 1.000.000% pun tidak akan pengaruh, guys. Tidak akan berpengaruh. Bang, suaramu nggak jelas. Nggak jelas. Jelas nggak, guys? Kalau KPK gimana, Mas? Ya harusnya KPK ini sudah mulai jalan ya untuk memeriksa itu tuh, flash disknya tuh. Harusnya KPK memeriksa flash disknya tuh. Kawal kasus ini, guys. Kawal kasus Nikita Mirzani di KPK juga. Ya. Jangan sampai lepas ini. Banyak kasus di belakangnya yang lebih besar, mega kasus bahkan saya melihat. Master, kira-kira berapa bulan lagi bebas NM kalau dihidup? Kalau menurut Master, saya lihat masih 2026 ini. Christina. Hakim belagu disalamin nggak mau. Terlepas dari dia ada wudhu atau apalah. Tadi ada yang berkomentar, mungkin karena ada wudhu ya. Lah buat apa kalau misalkan nggak adil pakai wudhu segala gitu? Buat apa gitu? Udahlah, percuma juga di hadapan Tuhan juga. Semua akan dihisap. Hakim yang pertama akan dihisap itu. Hati-hati hakim-hakim yang tidak jujur. Hakim-hakim yang tidak jujur, hati-hati. Yang pertama kali akan dihisap itu hakim juga itu. Jangan karena beberapa rupiah aja menggadaikan hidup yang selamanya. Ya, saya juga punya dosa. Setiap orang punya dosa juga. Ya, tapi bagaimana cara kita untuk menyuarakan kebenaran yang memang benar gitu. Karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang butuh keadilan. Siapa perpanjangan tangan Tuhan di dunia untuk suatu keadilan? Ya hakim. Bukan begitu toh? Iya itu.
Percuma kalau misalkan nggak adil, pakai wudhu buat apa sholat? Ya, sholat itu agar supaya orang itu benar, apalagi hakim mutusin yang benar lah. Jangan seperti itu, ya. Pada akhirnya nanti akan malu mereka semua apabila Nikita Mirzani itu bebas. Ya, akan malu. Mail 3 tahun divonis tuh, ya. Mail divonis 3 tahun, denda 1 miliar. Tolong dikoreksi jika saya salah. Nikita Mirzani divonis 4 tahun, denda 1 miliar. Totalnya berapa tuh, guys? 2 miliar. Ya. Dendanya 2 miliar totalnya. Ya. Yang udah di JPU berapa itu dananya yang udah diambil? 3, sekian miliar. Ditambah 2 miliar berapa? 5 miliar lebih tuh. Ya, 5 miliar lebih. Ya. Jadi ini saya mempertanyakan, sebenarnya yang diperas itu RG atau Nikita Mirzani? Ini saya bertanya loh. Ya, saya bertanya, sebenarnya yang diperas itu RG atau Nikita Mirzani? Tapi diperasnya secara apa? Legal. Salah mereka memframing bahwa Nikita Mirzani memeras. Sekarang yang diperas siapa? Pada kenyataannya inilah yang kalian bisa lakukan counter attack itu. Sekarang yang memeras siapa? Uangnya sudah di JPU. Tolong dikoreksi jika saya salah. Berapa yang sudah di JPU? Kemudian ada denda untuk Nikita Mirzani dan Mail 1 miliar, 1 miliar. Kalau di total 2 miliar, nggak mungkin Mail yang akan mengeluarkan. Pasti Nikita Mirzani yang akan mengeluarkan uang itu. Totalnya berapa? 2 miliar kalau diterima hukuman itu. Totalnya berapa? 2 miliar. Jadi yang memeras ini siapa? RG diperas 4 miliar, sedangkan total Nikita Mirzani 5 miliar. Ada kelebihan 1 miliar tuh, guys. Ayo, logika aja dah. Nggak usah main-main goib dulu dah. Logika aja. Mereka memframing memeras Nikita Mirzani. Sekarang siapa yang diperas? Kalau misalkan nggak ngebayar denda itu ada masa tambahan tahanan ya. Kalau nggak salah 3 bulan. Tuh, siapa yang diancam? Ayo, siapa yang diancam? RG apa Nikita Mirzani yang diancam? Kalau nggak bayar, tambah masa tahanannya 3 bulan. Tuh, total 5,3 nih, kata siapa ini? Pejuang nafkah, tuh. Tuh, 6 bulan. Kalau nggak bayar, tambah kurungan 6 bulan. Sekarang RG katanya diperas 4 miliar. Tapi kok Nikita Mirzani yang harus mengeluarkan uang 5 miliar ya? Tuh, Evi Zakir. Logikanya aja lah. Kalau misalkan denda ya jangan gede-gede amat dendanya gitu. Masa melebihin kasus korupsi? Makanya saya selalu bertanya gitu. Sempat di live saya sebelumnya tuh saya tanya juga itu. Sebenarnya yang diperas siapa sih ini? Nikita Mirzani atau RG sih sebenarnya? Sedangkan Nikita Mirzani aja disuruh bayar denda, apabila nggak bayar denda tambah hukuman 3 bulan atau 6 bulan itu. Belum rugi di penjara. Tuh. Selama berapa tuh kasus ini berjalan? 8 bulan atau 9 bulan atau 7 bulan? Belum lagi ada beberapa proyeknya yang hilang di situ. Sebenarnya yang diperas itu siapa? Yang dirugikan itu siapa? Nikita Mirzani kan? Makanya kalau misalkan ya nggak mau direview buruk, taat aturan. Ini aja nggak taat aturan. Orang mengkritik tapi disangka aja dibilangnya mencemarkan nama baik. Padahal itu adalah suatu fakta. Ya. Jadi kebolak-balik guys. Ya. Jadi kebolak-balik kan. Iya, logika kalian aja dulu lah. Main logika aja lah. Mail 1 miliar. Nikita Mirzani 1 miliar. Kalau digabung jadinya 2 miliar.
gitu. Nah, Mail nggak mungkin bayar 1 miliar. Pasti ngomong ke Nikita Mirzani, Niki tolong dong, ini ada denda saya 1 miliar. Kalau misalkan diterima loh ini ya. Tapi kan nggak akan diterima, itu orang nggak bersalah. Niki tolong dong, ini ada 1 miliar, tolong saya untuk dibayarkan. Pasti Niki mau. Akhirnya apa? Kalau misalkan diterima, Niki mengeluarkan lagi uang 2 miliar. Jadinya apa? Totalnya 5 miliar lebih toh. Kelebihan 1, berapa miliar tuh? 1 miliar berapa ratus juta itu. Tuh, 1,3 miliar. Belum lagi rugi project-project dia yang berapa miliar itu. Belum lagi brand-brand ambasadornya si Niki ya. Rugi berapa? Wah. Ntar PMH-nya ntar kalau kasus Nikita Mirzani ini udah kelar yang utamanya. Saran dari saya. Ya, biarkan kalau ini masih mau tetap dijalankan, biarkan saja jalan. Ya, apabila kalah nanti ajukan lagi, tapi nilainya lebih besar lagi, jangan 244M. Ya, ini saran saya. Apabila kasus Nikita Mirzani ini selesai dan Nikita Mirzani divonis bebas nanti di tingkat banding, ya, PMH-nya jangan nanggung, jangan 244M, tambahin lagi nominalnya. Kalau bisa 1 triliun nggak apa-apa. Karena kan masa penahanannya semakin besar itu, kerugiannya semakin banyak gitu guys. Ya. Hat Gumai hebat apa? Itu saya sudah bantah. Ya, itu saya sudah bantah Hat Gumai. Kenapa? Dia hanya melihat Nikita Mirzani itu akan dipenjara. Ramalan itu ada ramalan yang ambigu. Apabila nanti Nikita Mirzani bebas ya, apabila nanti bebas dia akan berasumsi bahwa saya mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu dipenjara hanya di persidangan yang sekarang, bukan nanti. Coba kalian relate perkataan saya. Ya. Kalian relate perkataan saya. Ini ada tanggalnya nih. Sebelum-sebelumnya juga saya sudah mengatakan itu. Kalian bisa lihat di feed postingan saya, guys. Ya. Kenapa saya bilang saya berani head to head sama Hat Gumai? Karena saya melihat Nikita Mirzani nggak bersalah sedari awal. Ini kasus yang dipaksakan. Nikita Mirzani akan bebas, guys. Kenapa saya mau ambil resiko turun ke dalam kasus ini? Ya? Tanpa saya dibayar loh ya. Tanpa saya dibayar di sini, di kasus ini. Saya selalu bersuara, menyuarakan hal ini. Karena saya melihat ada orang yang zolim juga terhadap Nikita Mirzani. Dan ada orang-orang, korban mafia skincare yang tidak bisa bersuara. Sehingga mereka butuh orang-orang yang menyuarakan mereka. Keluhan mereka. Yang awal-awal saya dibully ya oleh para buzzer itu, mana korbannya? Buktikan kalau ada korban, mana korbannya? Jangan asal ngomong. Pada akhirnya apa? Semesta membuktikan melalui Nikita Mirzani yang menghadirkan para korban daripada mafia skincare itu di muka persidangan dan dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nikita Mirzani sudah menang di situ, guys. Kenapa? Karena orang akan melihat, oh ini ternyata ada sesuatu hal yang busuk di sini, yang sengaja untuk dimanfaatkan sedemikian rupa agar supaya Nikita Mirzani ini masuk dalam penjara. Kenapa saya bilang busuk? Ini adalah suatu dendam pribadi seseorang. Dan untuk membungkam orang-orang yang lain agar supaya diam dan tidak bersuara. Tapi mereka salah, guys. Nikita Mirzani adalah pemantiknya. Ya, semakin banyak orang-orang yang akan bersuara nanti. Relate perkataan saya tanggal 28 bulan 10 2025. Apabila Nikita Mirzani ini bebas nanti, divonis bebas, maka semua orang akan mulai berbicara. Semua orang akan membicarakan ini. Dan para mafia skincare akan semakin sulit untuk bergerak. Pun sebaliknya, apabila Nikita Mirzani divonis bersalah, pesan mereka sudah sampai dan mereka akan melihat orang-orang pada takut untuk membicarakan mereka. Tapi hal ini tidak akan terjadi, guys, karena Nikita Mirzani akan bebas dan mereka akan habis semua. Ya. Kalian bisa melihatlah prosesnya ya.
Terkadang saya tidak bisa langsung menyuarakan semua langsung sekarang untuk session kedua. Sama seperti di session pertama, guys. Saya memberikannya tidak langsung semua. Kenapa? Karena memang ada saatnya saya mengatakan, ada saatnya saya harus menahan, ada saatnya membuka kepada kalian semua. Ya, makanya itu follow akun TikTok official saya. Ya. Karena ada saatnya saya akan berbicara. Nanti season kedua itu akan lebih seru lagi daripada season pertama, guys. Mereka akan kalut, mereka akan bingung, mereka akan kusut. Ya, mereka akan semakin, saya melihatnya di sini, mereka akan semakin menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya. Tim mereka akan mulai mendapatkan kasusnya di 2026. Jadi ini adalah awal mula dari keadilan itu tercipta, dari keadilan itu terwujud, guys. Habis season 2 tamat kan master ya, harusnya seperti itu ya. Cuman masih akan ada banding kalau saya lihat gitu. Tapi setidaknya Nikita Mirzani bisa lepas dari semua tuntutan. Pasti mereka tidak akan suka dengan hal itu. Seperti itu. Nar, assalamualaikum master. Waalaikumsalam Nar. Silakan kalian berkomentar, nanti saya akan jawab, guys. Ya, mohon maaf apabila komentar kalian tadi ada yang saya skip ya, karena banyak sekali, guys. Iya, harus banding. Nikita Mirzani juga bilang dia akan banding, guys. Buat kalian yang mengambil sesi konsultasi private bersama saya, kalian bisa inbox saya ya.